Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi bimbingan konseling kelas 8 semester 2. Pada materi ke-25 ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pengguna handphone yang bijak. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Sebelumnya kita akan melihat pengertian dari handphone atau telepon genggam. Handphone atau telepon genggam adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Selanjutnya kita akan melihat sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahir handphone. Saat pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap. Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan DitaTex 800X, inilah handphone pertama kali yang mendapatkan izin dari Federal Communication Commission dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di Amerika Serikat yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran atau broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons atau 1/5 kg, dijual dengan harga $3.500 Amerika Serikat atau sekitar 30 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melihat fungsi dari handphone. Seperti kita ketahui, handphone merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia. Dengan teknologi ini, jangkauan komunikasi dari satu orang ke orang lain menjadi lebih mudah. Bahkan tanpa memerlukan tatap muka, komunikasi bisa dilakukan dengan lancar. Terlebih lagi dengan perkembangan internet saat ini, jangkauan komunikasi menjadi semakin luas, di mana setiap orang bisa terhubung dengan berbagai platform media sosial, saling berbincang, berkomentar, dan membahas topik menarik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dapat meningkatkan keberadaban kehidupan manusia yang semakin maju dan mudah. Hingga kini, keberadaan handphone merupakan kebutuhan dasar tersendiri bagi masyarakat. Selain sebagai media yang dapat memudahkan komunikasi sehari-hari, terdapat berbagai macam fungsi handphone yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, fungsi handphone dapat berperan sebagai sarana untuk mengoperasikan berbagai aplikasi yang membantu pekerjaan hingga media penyimpanan data penting. Sehingga dapat dikatakan bahwa handphone saat ini dapat berperan sebagai asisten pribadi setiap orang yang dapat digunakan kapan saja untuk membantu berbagai macam pekerjaan. Fungsi handphone ini tentu perlu dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung produktivitas sehari-hari dengan lebih efektif. Mari kita lihat fungsi handphone dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini. Fungsi handphone yang pertama tentu saja sebagai media komunikasi. Ini menjadi fungsi dasar handphone yang diperlukan bagi setiap penggunanya. Melalui handphone, kita bisa melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks kepada teman, saudara, atau orang lain dengan lebih mudah.
sehingga tanpa harus bertemu secara langsung, kita bisa terhubung dan berkomunikasi dengan mudah, sekalipun dalam jarak jauh. Terlebih lagi saat ini dengan perkembangan internet yang ada, komunikasi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan luas melalui berbagai aplikasi dan platform media sosial. Fungsi handphone berikutnya yaitu dapat membantu dalam keadaan darurat. Dalam hal ini kita bisa menggunakan handphone untuk menghubungi nomor-nomor penting seperti ambulans, pemadam kebakaran, atau layanan lainnya saat kita sedang menghadapi kondisi darurat. Dengan menggunakan ponsel atau handphone, tentu jangkauan komunikasi menjadi lebih mudah dan praktis. Kita tidak perlu datang ke rumah sakit langsung untuk memesan ambulans. Selain itu, fungsi handphone dalam keadaan darurat juga bisa didapatkan dari fitur kamera yang tersedia. Kita bisa menggunakan kamera untuk mengambil gambar, penguntit, atau hal kriminal lain yang dilihat sebagai alat bukti konkret. Fungsi handphone selanjutnya yaitu sebagai media penyimpanan. Dalam hal ini jelas bahwa handphone dapat digunakan untuk penyimpanan berbagai macam data, mulai dari kontak nomor, foto, video, berbagai file dokumen lain, hingga catatan pribadi yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam menyimpan berbagai data penting di handphone dapat memudahkan kita untuk mengakses kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Bahkan dengan teknologi surat elektronik, kita bisa mengirimkan berbagai berkas pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat melalui handphone. Selanjutnya yang keempat, pengoperasian aplikasi. Pengoperasian aplikasi juga menjadi salah satu fungsi handphone dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting. Hingga kini terdapat berbagai aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, seperti aplikasi membuat dokumen, pengiriman dokumen dengan menggunakan internet, hingga aplikasi dasar seperti alarm, kalkulator, hingga konverter. Berbagai aplikasi canggih saat ini juga sudah tersedia dan dapat diunduh secara gratis melalui layanan unduhan aplikasi. Dengan ponsel, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaan dengan lebih mudah dan terjangkau. Fungsi handphone dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting juga bisa sebagai sarana hiburan. Handphone pintar yang saat ini sudah marak di masyarakat dilengkapi dengan berbagai macam fitur hiburan yang bisa didapatkan. Dengan mengunduh berbagai aplikasi, kita bisa bermain game, menonton film, menonton video, hingga mendengarkan musik secara streaming. Bahkan saat ini, hiburan juga bisa didapatkan dengan mudah dan lebih lengkap hanya dengan mengakses aplikasi media sosial yang dimiliki. Dari hiburan lucu hingga berbagai informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat. Berikutnya kita akan melihat dampak penggunaan handphone. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya, misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut ini adalah dampak penggunaan handphone. Nah, yang pertama, dampak positif dari penggunaan handphone yaitu yang pertama mempermudah komunikasi, kemudian yang kedua menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan yang ketiga memperluas jaringan persahabatan. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan handphone. Yang pertama, mengganggu perkembangan siswa atau anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan atau games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, WA, SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Jika hal tersebut dibiarkan, maka generasi kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Kemudian yang kedua, efek radiasi.
Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan handphone secara permanen. Kemudian yang ketiga, rawan terjadi tindak kejahatan. Karena pelajaran merupakan salah satu target utama dari para penjahat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat oleh pelajar. Selanjutnya yang keempat, pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah, apalagi jika HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Lalu apa saja cara pencegahan penyalahgunaan handphone? Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Kemudian yang kedelapan, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana cara menjadi pengguna handphone yang bijak dan cerdas. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.